Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Kenalkan, saya Adi Satrio, mahasiswa Fisika ITB, kelompok keilmuan fisika nuklir dan biofisika, utamanya di riset nuklir, berada di bawah bimbingan Pak Asil Pramustadi. Di sini saya melakukan beberapa resume jurnal untuk membantu pembuatan tugas akhir saya. Sini sudah ada jurnal ketiga yang telah saya baca, berjudul A New Particle Method for Simulation of Incompressible Free Surface Problems. Jadi ini bukan jurnal yang berasal dari atau menjadi rujukan dari jurnal sebelumnya, jurnal kedua yang membahas terkait dengan adanya improvement dari uh, numerical solution simulation untuk free surface flow problems gitu. Nah, ini di jurnal ketiganya itu lebih ke teknisnya bagaimana eksperimen tersebut dilakukan. Oke, kita langsung lihat aja di bagian introduction-nya. Ini ada numerical modeling of free surface, bagaimana perkembangannya. Di awal dibahas mengenai mesh base. Metode mesh base ini memang adanya kesulitan dalam pembuatan mesh-nya atau membuat grid-gridnya itu dalam memodelkan permukaan bebas karena batasan-batasannya yang cukup memang rumit dalam permukaan bebas ini sehingga akhirnya menemukan permasalahan numerik difusi yang perlu dipecahkan dan dalam pembuatannya lumayan rumit jadi menguras banyak waktu dan tenaga sehingga akhirnya ada metode baru dikembangkan yaitu metode Mastery. Jadi kita tidak perlu lagi mikirin si grid-gridannya lagi atau batas-batasannya lagi, walaupun masih terdapat batas-batas, cuman kita tidak perlu memikirkan si nomor difusinya karena sudah terselesaikan oleh persamaan Lagrangian. Ya, di Mastery ini ada dua metode, yaitu ada MPS dan SPH. Dan di sini bakal lebih membahas tentang MPS yang diajukan oleh Fasi juga. Jadi dirasa kalau misalnya metode MPS ini, itu akurasinya itu tidak sepenuhnya memenuhi atau memuaskan ketika distribusi partinya itu irregular. Disebabkan karena fungsi kernel yang digunakan itu tidak jelas berasal dari mana angka yang digunakannya menurut bahasan jurnal tersebut, bahasan jurnal ini. Sehingga adalah metode baru yaitu disebutkan CPM, di mana CPM ini mengkomputasikan partial differential operatornya dengan lebih konsisten menggunakan direct Taylor ekspansi dan berhasil mengeliminasi penggunaan fungsi kernel tersebut dan sehingga dirasa lebih akurat dan memang diuji juga secara eksperimen. Nah, tapi sebelum kita lihat hasil eksperimennya, kita lihat dulu teori dasarnya terkait dengan MPS. Di MPS ini tuh ya seperti biasa ada dua prinsip fisika yang digunakan yaitu konservasi hukum konservasi massa dan momentum, ada di bersama satu dan bersama dua, dan kemudian juga ada weight function yang berasal dari fungsi kernel tersebut dan dapat dilihat di gambar yang di sebelah kiri itu adalah bagaimana si partikel ini dalam pergerakan permukaan bebas ini disimulasikan dengan memperhitungkan partikel-partikel lainnya. Oke, kemudian lanjut ke prediction correction step. Karena MPS adalah moving particle semi implisit, ada perhitungan secara implisit dan eksplisitnya, dan untuk predictionnya ini adalah secara eksplisit. Jadi mengkomputasikan bagaimana kondisi, posisi, dan kualitas partikel secara temporarinya atau secara sementara dengan memperhitungkan uh, the body force and viscosity terms menggunakan dua persamaan yang ada di PPT. Kemudian dilanjut, kita masuk ke bagian corrector step-nya. Nah, di corrector step ini, Poisson equation digunakan untuk memperhitungkan pressure berdasarkan untuk enforce incompressibility-nya. Nah, dari tiga persamaan ini yang digunakan untuk memperhitungkan si tekanan dari fluidanya bagaimana. Dan ini perhitungan dilakukan secara implicitnya. Oke, terus lanjut. Nah, ini ada yang lebih lengkapnya. Di particle number density yang digunakan dalam persamaan terakhir itu adalah Ni sama dengan sigma dari WRIJ atau penjumlahan total dari pembuatannya, di mana pembuatan bebannya itu ada di persamaan bawahnya where the weight of the network can be computed as WRIJ. Nah, ini fungsi kernelnya ini. Terus habis itu kemudian pressure time yang didapatkan, kemudian posisinya juga didapatkan, lalu diupdate ke rumus RK plus satu tersebut. Ya. Terus kemudian time step-nya juga dikontrol dan memenuhi peraturan CFL yaitu delta T
kurang atau lebih sama dengan 0,2 LO per Vmax atau L0 atau LH. Oke, lanjut baru kita membahas ini ke daerah Taylornya. Jadi daerah Taylor dapat dilihat di atas dan daerah Taylor yang diapakan. Jadi daerah Taylor ini digunakan untuk memperkirakan perubahan nilai fungsi di sekitaran titik berdasarkan atau menggunakan informasi dari titik-titik sekitarnya. Dan kemudian dari teori ini hasilnya menjadi persamaan linear yang bakal dibuat sebagai persamaan matriks. Kemudian diselesaikan penebatkan turunan fungsinya. Dan turunan fungsi tersebutlah yang digunakan dalam persamaan Poisson untuk memperhitungkan si tekanan pada titik tertentu dalam bedanya. Nah, ini untuk boundary survey gimana permukaan bebasnya gitu. Itu yang memang kunci dari si simulasi permukaan bebas. Dan MPS ini menggunakan density threshold atau perhitungan densitas, tapi terkadang memang mistakenly recognized. Jadi terdapat beberapa yang salah rekognisi dasar jurnal ini. Nah, terus adalah alternatif lain yang diajukan oleh Adolf Warner dan Edelson, yaitu dengan menggunakan alpha methods. Kemudian ada juga alternatif lain, yaitu Dirac methods. Dirac methods inilah yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dan digunakan pada metode CPM ini. Nah, dapat dilihat di gambar yang sebelah kiri, itu ada illustration example of the arc method, di mana yang memang lingkaran-lingkaran, jadi aktunya tuh lingkaran maksudnya. Lingkaran inilah dapat lihat bagaimana si titik A atau titik B ini kan ada dua titik A, A titik B ini apakah dia merupakan titik permukaan bebas atau bukan. Jadi itu dapat lihat juga di tabel di bawahnya itu adalah insertion check of the free surface particle as shown in figure 2 dan dapat lihat kalau misalnya partikel A ini akhirnya ditemukan ada gap sedangkan kalau misalnya yang partikel B tidak ada gap sehingga partikel A ini adalah free surface particle sedangkan B bukan free surface particle. Ya dapat lihat juga di gambar 2 sih memang yang titik A ini terdapat lebih kosong di areanya sedangkan titik B memang di tengah titik dari titik-titik yang lain gitu. Dan incompressibility masuk ke formasi selanjutnya incompressibility for precious surface particle ini yang digunakan untuk memperhitungkan bagaimana sih stabilitas algoritmanya gitu dengan memperhitungkan si kecepatan partikel-partikel. Jadi untuk perumusan kecepatannya ada di PPT juga yang sebelah kanan dan untuk penggambarannya ada di figure 3. Lanjut untuk performance Laplacian, nah ini akhirnya dengan menggunakan tadi yang formulasi Arc method dan juga incompressible force particle di tes tuh metode CPM tuh dengan metode-metode lainnya dengan metode MPS dan SPH. Itu metode MPS menggunakan persamaan yang di kiri atas dengan SPH yang kanan atas. Dan berdasarkan hasil didapatkan bahwa di gambar 5 ini akan grafik kalau misalnya yang CPM yang low-nya segitiga itu lebih stabil di angka 24 terus. Sedangkan untuk MPS dan SPH itu ada fluktuatif. Terus ini juga masih ada performance test. Kalau misalnya dapat lihat yang CPM dibandingkan dengan MPS dan SPH itu CPM itu lebih rapi dan lebih mirip dengan analytical. Itu dari gambar yang kiri. Sedangkan untuk yang gambar 8 juga dapat lihat global error-nya yang CPM ini lebih kecil dibandingkan MPS dan SPH dengan MPS yang paling tinggi dibanding yang lain. Terus ini performance tes Laplacian. Nah, ini yang masuk ke jurnal 2 kemarin yang sempat dibahas juga. Itu bagaimana hasil simulasinya gitu kan. Nah, ini ada figur 9 ini gambaran simulasi dilakukan kayak gimana, apa apa yang disimulasikan gitu. Ada dendrik dengan ya baloknya itu sebagai si demnya atau bendungannya, kemudian nanti batasannya itu diangkat, terus melaju ke titik H3, H2, H1, terus P1, di P1 itu mengukur si tekanannya. Sedangkan H3, H2, H1 hanya sebagai pengukuran posisi saja. Dan dapat dilihat pada gambar 10 atau figur 10, Dendrik ini bagaimana perubahan si pressure-nya di P1 tadi berdasarkan eh, iterasi waktu. Saya dapat lihat bahwa filmnya semakin lama si P1 ini atau yang paling besar tuh di T1,3 itu mengalami tekanan yang cukup besar di P1, 1,475 juga sebesar 1,5 dan 1,7 kita dapat melihat ada dua ombak atau dua ya, gelombang balik sehingga ada lumayan besar tekanan pada dua titik dan di dua sudah di detik kedua sudah mulai mereda hanya ada di posisi P1
kemudian 1,5 juga mulai mengarut, dan di detik ke 2,95 sudah mulai merata lagi. Terus ini masih membahas dengan performance testing lagi, dapat lihat dari gambar 11, grafik 11 ini yang membandingkan tekanan setiap waktunya berdasarkan hasil eksperimen, berdasarkan hasil numerical wave vector, dan juga hasil dari simulasi CPM. Dapat lihat kalau misalnya CPM dengan eksperimen memang mirip-mirip hasilnya. Dan dapat lihat juga pada gambar 12, di sini membandingkan lagi apa saja yang terjadi pada tiap posisinya, di H1, H2, H3, H4. Memang tidak terlalu berbeda jauh antara CPM dan eksperimen yang dilakukan. Nah, ini validation example lagi. Nah, sekarang diambil dengan adanya obstacle. Ini yang sudah dibahas juga di sebelumnya. Nah, ini validationnya memang dari eksperimen yang dilakukan menghasilkan, enggak, dari simulasi yang dilakukan menghasilkan gambaran yang serupa dengan eksperimen yang dilakukan. Dapat dilihat pada gambar 14. Kemudian ini pada gambar 17. Nah, ini fungsi dari art method yang tadi dibahas, yaitu memperkirakan posisi si titik pada permukaan bebasnya. Dan ini dengan zoom partikelnya bagaimana, dan dapat lihat hasilnya pada gambar 17 dan gambar 19. Dan ini untuk memperkirakan pressure-nya. Dan oke, sudah cukup. Ini kesimpulannya adalah memang jurnal ini bertujuan untuk memperkenalkan atau mengajukan metode baru yang disebut dengan CPM untuk mensimulasikan permukaan bebas atau aliran permukaan bebas dengan menyelesaikan aproksimasinya menggunakan direct Taylor expansion, dan menyelesaikan lokal masik untuk setiap partikelnya. Dan hasilnya memang memuaskan karena sesuai dengan eksperimen atau konsisten dengan eksperimen yang dilakukan juga. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.